Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hilman dari sekolahcoding.com. Kali ini kita akan belajar tentang React.js. Kenapa sih teman-teman harus pakai React? Yang pertama, teman-teman tidak harus pakai React. Kalau teman-teman nggak mau pakai React, boleh nggak pakai. Alasannya kenapa teman-teman harus tertarik, yaitu sekarang banyak perusahaan-perusahaan startup teknologi, termasuk di Indonesia, yang menggunakan React.js. Jadi kesempatan bekerja teman-teman nantinya setelah bisa atau familiar dengan React.js akan lebih besar. Yang kedua, tim yang membuat dan memaintain ini adalah tim dari Facebook. Jadi proyek ini bukan proyek percobaan tapi sudah stabil, sudah dipakai di banyak perusahaan besar termasuk Facebook itu sendiri. Jadi tidak usah khawatir, React sudah banyak yang coba. Yang berikutnya, apa sih React itu? Sesuai teman-teman lihat di sini, dia melabeli dirinya sebagai JavaScript library yang digunakan untuk membuat user interface. Jadi bayangkan nanti teman-teman membuat website, nanti struktur-struktur HTML dan juga CSS-nya kita akan menggunakan React di sini. Tentu CSS-nya tetap di CSS sendiri, tapi maksud saya struktur dasar-dasar tampilannya akan kita buat di React. Tapi tidak berhenti di tampilan saja tentunya, fungsi-fungsi yang seperti teman-teman tahu, JavaScript sekarang semakin lama semakin modern, semua fungsi-fungsi itu bisa teman-teman pakai di React. Teman-temannya banyak banget. Lanjut, kita akan bekerja nanti dengan sistem komponen. Ini perkenalan kasar aja, kalau teman-teman belum paham nggak apa-apa. Ini sekedar perkenalan biar teman-teman nggak kaget nantinya. Kita akan bekerja di sistem komponen. Komponen artinya kita membagi satu bagian besar dari website ini ke bagian-bagian kecil. Misalnya di sini navigasinya satu komponen, untuk tombolnya satu komponen, dan bagian-bagian lainnya juga komponen lain. Nanti kurang lebih dasarnya seperti itu. Kenapa sih kita bekerja di komponen atau React menggunakan komponen? Nanti tentunya akan lebih bersih, lebih terstruktur. Kita bisa dengan mudah memodifikasinya dan juga bisa digunakan ulang atau reusable. Kita bisa memakai satu komponen di berbagai bagian yang lain. Nah, sekarang tentunya kalau teman-teman familiar dengan istilah-istilah modern web browser seperti single page app, semuanya bisa dilakukan oleh React nantinya. Atau sekarang, bukan nantinya. React sesuai dengan namanya, dia akan bereaksi ketika ada perubahan yang terjadi di satu kondisi tertentu. Misalnya teman-teman mau melakukan aksi ketika user men-search sesuatu atau ketika mengklik tombol ini. Nanti React ini akan bereaksi dengan hal-hal itu atau memberitahu komponen-komponen yang berhubungan, hey, di sini ada perubahan, tolong diupdate bagian yang A atau bagian yang B di balik layarnya. Jadi secara umum, React akan mengurus user interface kita tentu dengan semua fungsi-fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian instalasinya. Teman-teman butuh Node.js di sini untuk menginstalasinya. Kalau udah, teman-teman bisa balik lagi ke dokumentasinya tadi. Kalau ke bagian get started-nya, sebenarnya ada dua cara di sini. Teman-teman bisa nempelin React ke website yang udah jadi atau website yang sudah ada, kita tempelkan. Jadi nanti sistemnya kayak jQuery kalau teman-teman familiar. Kita nge-load satu file source React-nya dan dihubungkan ke satu div tertentu. Nanti di React komponennya teman-teman bisa mainin si div-nya ini. Itu cara pertama. Atau cara kedua, kita bikin satu full aplikasi baru dari React ini dengan command create new React app nanti. Nah, nanti teman-teman bisa menginstal dulu create React app-nya ini requirement-nya tadi, nginstal Node-nya. Ketika teman-teman menginstal Node.js ini, nanti udah datang juga dengan npm. Kalau teman-teman lihat di GitHub-nya, teman-teman bisa pakai npm, bisa pakai npx, ada yarn juga. Intinya untuk installnya, teman-teman bisa pakai ini. Nanti kalau sudah install, silahkan ke terminal atau command lainnya. Misalnya mau bikin create React app, namanya misalnya saya kasih namanya example di sini. Nanti teman-teman install, karena saya udah ada atau sudah bikin sebelumnya, makanya dia ngasih tahu oh ini sudah ada. Tapi kalau teman-teman bikin dengan nama yang lain, dia akan generate satu aplikasi baru. Saya akan menghentikannya karena saya udah bikin. Nanti kalau teman-teman udah selesai bikinnya, bisa CD atau masuk ke folder tadi yang saya beri nama example dan silahkan dibuka di text editor masing-masing. Nah, di sini saya udah membuka folder ini. Kita akan jalankan. Untuk menjalankannya sendiri, kita ngetik
npm atau yarn start seperti ini. Nanti dia akan membuatkan local server untuk kita. Seperti yang teman-teman lihat di sini, dia akan membukakan localhost 3000 misalnya. Nah, ini datang dari mana sih? Kalau teman-teman mau intip, kita akan intip dulu struktur dasarnya. Aslinya semuanya datang dari index.html ini. Ini index.html-nya, tapi nanti di belakang layar React akan bekerja, kita akan mundur pelan-pelan. Root-nya ini akan disisipkan dengan aplikasi React-nya. Tahu dari mana? Kita lihat di sumber JavaScript pertamanya index.js. Ini fungsi dari React-nya, dia ngasih tahu saya mau ngerender satu aplikasi ini di dalam ID root-nya. Kalau teman-teman tahu JavaScript, sudah tahu dong, ini untuk ngasih tahu kalau kita mau mengambil si root atau tag yang ada ID root-nya, yaitu index.html ini. Nah, bagian ini yang disisipkan oleh app-nya. Sekarang pertanyaannya, app-nya datang dari mana? Dari file app.js. Kita akan buka lagi app.js-nya. Nah, ini dia yang banyak akan teman-teman kerjakan nanti. Struktur dasar atau yang sekarang akan kita pelajari adalah struktur seperti ini tentang React-nya. Kita akan belajar lebih banyak tentunya di bagian berikutnya, tapi pada dasarnya fungsi-fungsi HTML atau fungsi user interface-nya akan kita deklarasikan di bagian sini, bukan lagi langsung di bagian HTML-nya. Sebagai contoh, kalau saya mau nambahin di sini, halo semuanya, kita akan save. Teman-teman bisa kontrol, save atau apa, nanti dia otomatis akan mereload halamannya. Kita bisa lihat di sini, saya punya tulisan halo semuanya. Jadi nanti setiap teman-teman bekerja, teman-teman mayoritas akan bekerja di bagian JavaScript-nya ini, entah itu langsung di app.js-nya atau bikin file JavaScript baru untuk bermain dengan React-nya.